Shalom, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya Yosua Sibarani. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sebuah gerakan yang mungkin terdengar asing bagi sebagian kita, yaitu Krislam. Apa yang dimaksud dengan Krislam? Saudara, Krislam bukanlah sebuah agama baru, melainkan sekedar sebuah gerakan yang berusaha untuk mengaburkan perbedaan antara Kristen dan Islam. Para pendukung Krislam berpendapat bahwa agama Kristen dan Islam adalah dua agama yang sebenarnya memiliki keselarasan atau kesamaan. Jadi menurut mereka, seseorang bisa menjadi Kristen dan Islam secara bersamaan. Gerakan ini muncul sekitar tahun 1980-an di Nigeria. Apa pandangan Kristen tentang gerakan ini? Untuk menjawab itu, saya perlu menjelaskan apa yang menjadi penyebab munculnya gerakan ini terlebih dahulu. Berdasarkan analisa saya dari berbagai sumber yang saya baca, setidaknya ada dua alasan yang menjadi penyebab munculnya gerakan ini. Yang pertama, pendukung Krislam meyakini bahwa Kristen dan Islam memiliki ajaran yang sama, khususnya tentang hal moral dan etika. Mengapa mereka berpendapat demikian? Mereka mendasarkan argumentasi tersebut berdasarkan fakta bahwa nama Yesus Kristus tertulis di Al-Quran sebanyak 25 kali. Berdasarkan fakta tersebut mereka menyimpulkan bahwa sesungguhnya Kristen dan Islam memiliki ajaran moral dan etika yang sama. Itu alasan pertama. Alasan kedua yang menjadi penyebab munculnya gerakan ini adalah agama Kristen dan Islam dipandang sebagai dua agama monoteistik yang terbesar di dunia ini yang bersama-sama berjuang untuk melawan ateisme dan spiritualitas alternatif. Dengan kata lain, Krislam oleh sebagian pihak dipandang sebagai sebuah solusi atas konflik berkepanjangan antara dunia barat yang didominasi oleh agama Kristen dan dunia Timur Tengah yang didominasi oleh Islam. Jadi dua alasan itulah yang menjadi penyebab mengapa munculnya gerakan tersebut. Dan tahukah saudara bahwa zaman sekarang ini pendukung Krislam yang disebut Krislamik sudah tersebar di seluruh dunia. Bagaimana pandangan kekristenan tentang gerakan ini? Saudara, meskipun kita tidak bisa memungkiri atau menyangkali bahwa ada persamaan antara Kristen dan Islam. Atau mungkin bahkan Yudaisme. Tetapi Krislam tidak mungkin bisa diterima. Mengapa demikian? Karena kekristenan dan Islam pada hakikatnya berbeda. Dalam inti pengajaran Kristen, yaitu Yesus adalah pribadi kedua dari oknum Allah Tritunggal yang menjadi manusia. Dia adalah Allah yang menjadi manusia dan menebus dosa manusia di kayu salib. Sebagaimana firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi core teologi Kristen bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia ditentang oleh agama Islam. Meskipun tadi saya katakan ada beberapa persamaan antara Kristen dan Islam, tapi inti denyut jantung dari ajaran Kristen tidak sama atau bahkan ditolak oleh agama Islam. Dengan kata lain, bagi orang Kristen, keilahian Yesus Kristus adalah hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.
Saudara, kalau Yesus bukan Allah, maka kematiannya di kayu salib tidak akan efektif, tidak akan memadai untuk menjadi korban penebusan bagi dosa-dosa seluruh dunia. Rasul Yohanes berkata di dalam 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Bagaimana dengan Islam? Islam dengan tegas menolak keilahian Yesus Kristus. Bagi mereka, Yesus Kristus hanyalah seorang nabi yang tidak berbeda dengan Daud, Musa, bahkan Nabi Muhammad. Saudara, Al-Quran menyatakan bahwa gagasan yang menyatakan kalau Yesus adalah Allah merupakan sebuah penghujatan. Sebuah pernyataan kekafiran. Hal tersebut tertulis di dalam surat Al-Maidah ayat 17. Percaya kepada keilahian Kristus dianggap sebagai sesuatu yang syirik bagi umat Islam. Bahkan Islam juga menyangkal kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Hal tersebut tertulis di dalam surat An-Nisa ayat 157 sampai 158. Saudara-saudara bisa membaca bagian tersebut, ada banyak tafsiran-tafsiran atau ayat-ayat tersebut terdapat di internet. Saudara silahkan membacanya. Jadi doktrin yang paling penting dalam iman Kristen tentang keilahian Yesus Kristus dan penebusan Yesus Kristus di kayu salib jelas-jelas ditolak oleh kaum Islam. Bagaimana mungkin Islam dan Kristen dianggap sebagai dua agama yang sama? A dan yang bukan A tidak dapat dianggap sebagai dua kebenaran yang sama secara bersamaan dan dalam pengertian yang sama. Kalau A kita samakan dan bukan A, maka itu namanya distorsi logika. Cara berpikir yang tidak logis. Bagaimana mungkin apel dan yang bukan apel disamakan atau dianggap dua hal yang benar? Saudara terkasih, jadi Islam dalam pandangan Kristen tidak dapat diterima. Kemungkinan demikian juga dengan orang-orang Islam. Semoga video ini memberkati saudara semua. Mari kita tetap semangat belajar kebenaran. Dan saya percaya kebenaran itu akan memerdekakan setiap kita. Supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran yang begitu santer dan kencangnya berhembus akhir-akhir ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.